Shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan saudara, kita berjumpa ya. Kembali dengan saya Bejana di tahun yang baru ya. Selamat mengarungi, menjalani ya tahun 2026 ya, akhir tahun Rabu yang lalu Tuhan sudah berbicara kepada saya supaya dalam menjalani tahun depan ini, tahun ini saudara, Tuhan menyampaikan berjaga-jagalah. Saya sudah jelaskan ya, berjaga-jaga dari apa. Itu bukannya omong kosong saudara. Ya, selama ini tentu kita melihat yang fisik terus ya, fisik ya. Nah, tapi ada bahaya laten sepertinya terlewatkan saudara ya, mengenai apa yang saya sampaikan. Bahaya laten musuh kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya apa? Musuh laten kita, saudara. Ya, Rabu yang lalu sudah saya sampaikan. Nah, kita dalam menjalani tahun 2026 ini, saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan dasarnya dan supaya saudara dan saya ini lebih mengerti ya, ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa dalam dunia ini yang tidak terlihat tetapi real saudara, ada ya. Di sana ada pekerjaan-pekerjaan, saya sebut roh lain saudara, roh iblis, kuasa jahat, kuasa dunia ini. Ingat loh, firman-Nya juga sudah mengatakan seluruh dunia ini sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat. Itu bukan yang kelihatan saja, tetapi yang tidak kelihatan. Itu lebih sangat berbahaya. Ya, lebih sangat berbahaya. Saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini ya, dari awal pelayanan saya yang disampaikan terus-menerus ya, pelayanan healing and deliverance ministry ya, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Di sana ada kesembuhan dan ada kelepasan saudara. Dulu saudara-saudara, saya ini bukan seorang ahli teolog, tidak saudara ya, bukan. Tapi saya mengerti sedikit-sedikit lah ya. Tapi ketika saya diperkenan Tuhan melalui gerejanya, Gereja Isa Masih Jemaat Pringgading, awal pertama saya diminta untuk melayani yang namanya deliverance ministry ya, pelayanan kelepasan. Terus terang saja saya tidak mengerti loh saudara, apa itu dan bagaimana bentuk dan terus pelayanan itu gimana gitu loh ya. Apa yang harus diberi kelepasan saudara-saudara? Nah itu kalau kembali ya sudah 23 tahun yang lalu ya, karena saya diberikan mandat pelayanan itu adalah tahun 2003. Nah ini sudah 2026. Saya lewati saudara. Tentu saudara sudah mengerti lah ya, dari waktu ke waktu bagaimana pelayanan HDM ini ya. Itu tidak saya ceritakan saudara. Tapi ketika saya melayani itu saudara-saudara, saya terus terang tidak bisa.
tidak bisa. Dan saya juga merasa tidak ada karunia di sana. Ya, itu deliverance ministry itu berjalan 5 tahun, saudara. Tapi setelah 5 tahun itu ditambah namanya healing, kesembuhan. Jadi healing and deliverance ministry. Saya singkat HDM saudara. Tapi waktu itu saya adalah DM saja, deliverance ministry. Malah beberapa jemaat lupa DM itu kan sudah ada ya hari Kamis. Saya kan dari Rabu saudara. Itu 2 malam singkatan 2 malam DM. Tapi saya tidak 2 malam tidak pernah beri singkatan itu. Tetapi saya memberi singkatan saya pelayanan saya DM. Ketika saya datang ke DM, saya sudah datang kok Pak. Ini beda. Ini deliverance ministry ya. Itu ya ceritanya. Tapi wah itu pergumulan yang ya saya mau ceritakan bagaimana ya. Ada suka duka, air mata. Wah tidak mudah saudara. Saya bilang tidak mudah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, pendeta. Ketika saya melayani itu, saya diginikan saudara-saudara. Pak Eno, ya, dia kenal saya. Saya juga kenal. Dia pendeta. Pak Eno kok mau melayani itu? Nah saya kan jadi kebingungan saudara. Kenapa? Ada apa dengan pelayanan saya ini kok berani begitu loh? Kok mau gitu loh ya kira-kira kok. Jadi kan berarti kok berani gitu. Saya kan belum tahu saudara. Bagaimana itu? Memang saya tidak ngerti. Ya, saya mulai dari mana? 0 sama sekali, 0, kosong. Wah, dalam perjalanan waktu itu, saudara, waktu itu ya. Dari sejak saya perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya belajar peka itu setelah itu, saudara. Dengar-dengaran dalam rohnya dia, Roh Kudus. Nah, disitulah saudara, saya setiap hari saat teduh pagi sekali saudara, saya belajar mendengarkan. Dan ketika saya ngomong-ngomong mengenai ini, apa yang disampaikan Roh Kudus kepada saya pada waktu itu saudara, dan itu saya pakai ya. Dan kita mau lihat dulu saudara ya, ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 saudara. Ayatnya 26 itu begini. Ya, di sana kalau saudara membaca mulai ayat 5. Ini ya Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 mungkin ya sampai selesai itu ayat 31. Tapi saya mau baca, tapi di sana kan judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Saudara nanti tahu itu rentetannya, dan sampai kepada saya baca ayat yang ke-26 begini. Ketika saya saat teduh ayat 26 ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini penghibur. Ya. Kalau dari sini akan melihat juga bahwa Roh Kudus ini juga bukan roh penghibur saja, tetapi adalah roh kebenaran juga, saudara. Ya. Saya ulangi lagi ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus ya oleh Bapa dalam namaku. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah ya. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada 2 hal di sini saudara. Ya, Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sekarang kepada saya dan saudara. Ini saya pegang saudara. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini saudara,
selain mengingatkan kita akan firman Tuhan, ya, firman-Nya ini loh, yang tercatat di Alkitab ini loh, ya, dia juga mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya apa saja. Ya sekarang saya diberikan tugas yang namanya deliverance ministry, pelayanan kelepasan. Bagaimana itu? Nah saya tanya sama Roh Kudus, itu bagaimana? Saya tidak bisa. Bagaimana? Dan bagaimana? Roh Kudus menjawab, aku yang akan mengajarimu. Bagaimana dia mengajari saya, saudara? Apakah saya harus sekolah Alkitab? Nah, tidak, saudara. Ya kalau saya sekolah Alkitab lagi, kapan saya? Ya saat itu usia saya udah 56. Ya, saya lahiran tahun 47, 2003. Jadi 56 tahun saya mulai melayani ini. Yang tadi dikatakan, loh kamu kok berani, kok mau melayani itu? Nah, ada teman pendeta saya mengatakan itu, saya kan tidak ngerti, saya ada tanya macam-macam. Nah, ada lagi pendeta saya kalau seorang dokter ya, teolog. Waktu khotbah itu saya dengar ada pelayanan yang namanya zona nyaman dan zona tidak nyaman. Nah, saya masuk zona di mana ini, saudara-saudara? Ya, zona nyaman itu yang bagaimana? Zona tidak nyaman itu yang bagaimana? Masa ada begitu? Tapi saya sudah tidak berpikir panjang karena ya itu tugas saya. Roh Kudus mengajari saya. Tahu saudara, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus ini? Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, ternyata mengenai pelayanan kelepasan ini, ya sama ada hubungannya dengan khotbah hari Rabu yang lalu, saudara ya. Untuk supaya berjaga-jaga, dan saudara sampai sekarang terus kita harus berjaga-jaga nih, ya. Berjaga-jaga, sadar, hati-hati, waspada. Jangan sembrono, jangan sembarangan, saudara-saudara. Ya, ternyata ini pelayanan kelepasan ini ada hubungannya dengan saya katakan, yaitu roh lain, melepaskan roh lain. Ada jerat di sana, saudara. Kalau saudara baca 2 Timotius pasal 2 ayat 26, ada kata-kata jerat iblis. Ya, ada jerat iblis. Nah, sebelum saya menyampaikan bagaimana saya melayani kelepasan itu, saudara, saya membawa saudara kepada satu peristiwa dalam Alkitab ini. Ya, kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal 13, saudara. Ya, kita lihat Injil Lukas pasal 13. Saya baca ayat yang ke-11 dulu. Itu begini, saudara. Ya. Kalau sana judulnya kan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, judul saya, tema saya, khotbah saya itu saya mau beri tema begini, saudara. Pengajaran Roh Kudus supranatural. Pengajaran Roh Kudus supranatural. Ya, luar biasa saya beritahu, hebat, dahsyat. Ada kekuatan dan kuasanya. Ini yang harus dimengerti, saudara-saudara. Ya, dan sebelum saya membaca ini, saya mau menjelaskan bagaimana itu. Nah, kalau itu, saudara-saudara, kita harus, kalau ada benar-benar pengajaran supranatural, kita harus mengalami yang namanya puasa Pentakosta, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu
kamu, saudara dan saya, ya tidak ditujukan untuk yang dulu-dulu saja, zaman dulu saja, tapi sekarang akan menerima kuasa. Kuasanya ini supranatural, saudara. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, memenuhi kita. Nah ini kalau sudah melihat ini mengenai penuh Roh Kudus itu, Yesus sampai kepada para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, ya penuh Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil, mereka melakukan ini, itu, melakukan kesembuhan ilahi, melakukan pengusilan setan, dan lain sebagainya. Itu saudara-saudara. Lalu di sana kan ada karunia-karunia roh. Nah saya kan dapat istilah. Karunia saya apa? Nah itu saudara-saudara ya. Ada supranatural. Nah, terus saudara, sebelum saya memberikan nanti pengalaman pelayanan saya, ya, apa yang perlu diberikan kelepasan, roh lain apa itu, dari apa, dari hal apa, ya itu kan pekerjaan. Tadi katakan ada jerat iblis, mengikat, diikat, harus dilepaskan, saudara. Wah ini loh, sungguh saudara, banyak yang tidak tahu loh ya. Ya ada yang sadar tapi tidak tahu nanti akibatnya apa. Ada yang tidak sadar sama sekali ada akibatnya. Ada saudara-saudara. Ayat 11 begini, Injil Lukas pasal tadi ya, Injil Lukas pasal 13 ayat 11 begini. Ya tadi kan judulnya itu kan menyembuhkan orang sakit pada Elizabeth. Ayat 11 itu begini, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Artinya kecil, ini roh lain saudara. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Hah? Berapa tahun nih? 18 tahun dia sakit. Dan sakitnya mengakibatkan bungkuk. Loh, perempuan ini siapa? Kita lihat saudara. Perempuan ini siapa? Kita lihat di dalam ayat 16. Lukas 13 ayat 16 mengatakan begini. Bukankah perempuan ini yang bongkok tadi, yang bungkuk dirasuk setan, kalau saya bilang ya sudah diikat, ya, kena jerat iblis 18 tahun loh, saudara. Ya, 18 tahun. Nah, sakit ya. Terus Injil Lukas 13 ayat 16 mengatakan begini. Bukankah perempuan ini yang sakit ini ya, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis ya, langsung diikat, dijerat. Ini harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Harus dilepaskan dari ikatan. Jadi orang yang terikat ini tadi dikatakan rasuk tapi kan diikat 18 tahun. Kan dia dikatakan keturunan Abraham loh. Kok ada sampai keturunan Abraham? Keturunan Abraham ini siapa? Saudara, kita baca lagi saudara supaya tahu persis ya. Bagaimana orang yang disebut keturunan Abraham ini siapa saudara-saudara? Saudara dan saya ini keturunan Abraham apa tidak? Kita lihat di dalam Galatia pasal ya 13 ya, Galatia pasal 3 bukan 13 ya. Maaf. Galatia pasal 3 ayat 29 itu begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Siapa ini? Keturunan Abraham adalah orang yang sudah percaya menjadi milik Kristus, milik Yesus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus disebut keturunan Abraham. Jadi orang buku ini yang saya katakan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus zaman sekarang begitu. Sekarang ini saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus. Wah sudah macam-macam lah ya. Ya. Pelayanannya macam-macam.
kegiatannya macam-macam, beribadah dan lain sebagainya, itu Isa diikat oleh iblis. Diikat 18 tahun. Lalu pengertiannya gimana? Saudara-saudara. Jadi jangan sembrono, saudara-saudara. Ternyata orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, sudah melayani, sudah khotbah. Ya, melayani firman. Ya, entah di gereja, ya, entah di persekutuan, ya, melayani macam-macam. Entah itu nyanyi, pujian, ya, entah itu dalam musik. Pelayanan yang lain lah di dalam gereja bisa kena jerat iblis. Ini orang monggo sampai sakit. Apa yang menyebabkan, saudara? Nah, ini mesti harus dicari penyebabnya. Penyebabnya harus dicari, saudara, ya. Nah, dalam pelayanan saya, saudara, ya, saya membawa ini, saya katakan saya diberi pelayanan deliverance ministry pertama kali 5 tahun itu, saudara. Setelah itu ditingkatkan menjadi HDM, ada healingnya, ada kesembuhannya, itu apa. Nah, dalam perjalanan itu, saudara-saudara, katanya saya kan, Roh Kudus mau mengajari saya benar-benar diajari loh, saudara. Tidak teologian, saudara, tapi cara Roh Kudus dengan saya. Wah, ini saya kalau mau menjelaskan gimana ya? Karena kalau Roh Kudus itu kita nggak bisa terus meminta seperti ini, harus seperti ini, nggak bisa kan? Nah, ternyata saya di sana diperhadapkan dengan yang pertama adalah mengenai kelepasan daripada roh susuk, saudara. Ya? Roh susuk, saudara tahu ya, roh susuk ya, susuk. Saudara kalau mencari di Alkitab ini nggak ada, menurut saya nggak ada. Ya coba mungkin yang doktor teologi, di mana mendapatkan kata-kata susuk ini. Saudara kan tahu ya, susuk dimasukin benda ya. Ya, sekarang kan ada dimasukin intan berlian ya, taruh di mana saja. Misalnya melayani juga macam, ada yang jarum emas, ada yang intan berlian, ada yang pakai ya benda-benda padat pokoknya. Iya, benda padat apa saja. Tetapi saudara, Roh Kudus memberikan saya pengertian, mengajari segala sesuatu, pengertian juga. Bahwa benda-benda yang dimasukkan itu sudah ada mantranya. Nah ini ya saudara, nah, kalau mantra ini ada ini di Alkitab kita ada, itu masuk okultisme, ya kan? Ada mantranya. Tetapi saudara, yang saya tahu pada waktu itu ya seperti itu, susu itu benda padat yang dimasukkan. Tapi dalam perkembangannya saya melayani, waktu itu Roh Kudus lewat seseorang menuntun saya kepada seseorang anak Tuhan. Sudah dibaptis. Ya usianya sama saya mungkin lebih tua dia, orang ini ya. Di satu tempat. Orang ini ternyata sakit, sempat koma, sampai koma sudah. Ya tidak bisa apa-apa, saya lihat. Nah, dia tidak bisa apa-apa lah. Kurus kering sudah, disonde, ya, itu makanan. Loh hidup dia. Nah, dan ternyata dia ini sudah terikat sampai koma itu 10 tahun. Tadi itu 18 tahun, saudara. Pokok tapi ini koma 10 tahun. Ya, wah saya ya, ini suruh apa ini saya nih gitu ya. Tapi Roh Kudus kan
Nyatakan aku akan mengajari kamu loh. Jadi Roh Kudus ini ngajari tidak hanya sekedar, maaf ya, ngomong-ngomong tok, teori-teori tok, narasi, ada ngomong narasi apa ya, cuma kata-kata keluar, iya ngajar-ngajar gitu ya, tapi nggak ada buktinya. Ini diberi bukti, ini ada dan harus dibuktikan, namanya dipraktekkan, menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa tadi? Sudah mengatakan begitu, saudara-saudara. Ya, lalu saudara, gimana itu caranya? Tadi minta memberi kelepasan. Nah, ternyata orang ini sudah seringkali didoakan, tapi tidak tahu sudah diberi kelepasan apa tidak, saya tidak tanya, saudara. Tapi didoakan, ya. Saya kan hanya mendengar dari keluarganya saja. Pendeta dari luar negeri, ya. Terus gerejanya sendiri, ya. Dari tempat lain, ya. Tapi, maaf ya, sembuh tidak, meninggal tidak, mati tidak. Gimana ini, saya ingin tanya, ini rohnya bagaimana gitu? Bagaimana dengan teologi Alkitab? Saya tidak ngerti, saudara. Tapi yang saya tahu Roh Kudus bicara saya waktu itu, saya kan tidak ngerti kenapa itu, kenapa bisa seperti ini. Roh Kudus menurut saya pegang dahinya ini loh. Oh, saya tidak ada pengurapan waktu itu, belum ada. Itu awal-awal 2003, 2004 ya, 2003, 2004 diajari saya pegang. Roh Kudus memberikan pewahyuan, ada susuknya. Saya bingung dah, susuknya. Lalu susu gimana ini? Dan Roh Kudus ngomong dan bicara pada susuknya cair. Nah, saya tahunya ya itu tadi, saudara, yang patut cair diminum. Nah, sudah dibaptis 10 tahun seperti itu. Nah, terus saya pertanyaan tuh, baptisan air itu apa tidak menyelesaikan mengenai ini? Ternyata tidak, saudara. Maka itu, saudara, ya, waktu saya melayani dia waktu masih onsite ya, sebelum COVID itu, orang-orang yang mau dibaptis ya, oleh Bapak Gembala waktu itu diminta supaya sebelum dibaptis dilayani kelepasan yang ini. Dan kelepasannya itu tidak masalah perkara ikatan-ikatan ini saja, saudara. Saya jelaskan, ini pertama saya ngomong susuk, ya. Nah, ini mungkin berbahasa ya agak panjang sedikit ya, saudara ya. Susuk. Nah, iya. Nah, seperti itu. Ya, Anda tahu sekarang ini baptisan air setelah ADM tidak onsite ini, tidak tahu saya apakah ada pelayanan kelepasan apa tidak, saya kan tidak ngerti. Mestinya ya kalau memangnya ya Bapak Gembala pada waktu itu ya mungkin diteruskan ya dari orang-orang yang kateksasi sekalian ya gitu loh, kateksasi sekalian. Ini jangan nunggu karunia lah ya. Ya, saya pikir ya masih bisa. Ya, jangan nunggu karunia. Karena kalau kita sudah penuh Roh Kudus, tadi ya katakan ada kuasa. Ada kuasa supranatural. Kuasa Roh Kudus. Ya, di dalam pengajarannya Roh Kudus itu ada itu, saudara. Nah, itu terus selanjutnya ini saya lanjutkan ya, saudara ya. Tadi kan sudah didoakan macam-macam kan, enggak hidup enggak, mati enggak, saudara ya. Ya doanya katanya ya itu, kalau Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan panggil ya panggil. Cuma begitu saja, itu bukan kelepasan. Lain dah ya. Pelayanan kelepasan ya ada susunya loh. Roh Kudus memberikan hikmat lagi pada saya. Beri waktu 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan, ya saat itu, kalau dalam sebulan itu tidak ada terjadi apa-apa,
itu ternyata bisa 1 ya. Nah, mulai dari 0 hari sampai 30 hari ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Terus ya itu tidak ada apa-apa gitu misalnya ya, 1 bulan itu. Nah itu kalau masih tidak ada kejadian apa-apa, apa maksudnya itu, apakah dia sembuh atau dia meninggal. Tadi lebih kelepasan. Itu lama. Lebih lama waktunya. Nah, waktu itu dokter bicara mengenai diberi waktu sebulan. Ya saya sampaikan. Saya juga rundingan dulu itu sebab nanti bisa ya memanggil berapa hari gitu. Ya udah setuju lah, setelah 10 tahun menderita banget dokter. Kalau saya melihat dalam roh ya itu roh aneh ini, saya berdiri rohnya dia itu ya berontak, pengen keluar dari tubuh itu, tapi kok ada hambatan itu. Nah ini susuk cair saudara, ya. Lah saya lepaskan, ya sudah. Tapi 6 hari saudara, dia dipanggil pulang, selesai lah. Nah itulah saudara, ya saya ngomong susuk, bisa padat, bisa cair. Nah jadi ada saya katakan mengenai sebulan itu saudara. Dan itu terus terjadi saudara, saya melayani bukan hanya orang yang Kristen saja, tapi banyak orang yang di luar itu. Karena saya melayani berdasarkan kemanusiaan, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya layani lakukan. Oh banyak sekarang dulu saya melayani orang-orang yang ada susuknya ini. Ya, macam-macam susuk, ada yang padat, ada yang cair, tapi ada yang tidak kuman. Ya tadi itu Bapak kok salah. Ya sadar, tapi kesakitan. Ya saya melayani, teriak-teriak, waduh. Dari luar saya sudah dengar. Ya itu saya layani. Itu juga hanya beberapa hari. Ada yang 2 minggu telah saya layani. Ada yang pasti 30 hari saja. Tapi yang lebih ada, tapi jarang. Itu lama saudara, agak lama ya. Agak lama. Itu terjadi dan banyak, saya tidak menyaksikan satu-satu, tapi banyak ini susuk. Yang kedua mengenai ada yang punya jimat saudara. Ini kebetulan saya waktu itu di rumah sakit ya. Saya tidak kenal dia orang luar kota. Tapi ada jemaat yang kenal saya waktu saya visit ke rumah sakit itu, saya melewati ICU waktu itu, yang melewati depannya gitu, oh ada beberapa orang di situ, benar-benar jemaat ini membantu saya, minta tolong. Nah itu ada yang di ICU itu ya Pak koma, pakai ventilator, pakai apa macam-macam lah, selang-selang gitu ya. Kristen dia, masih muda, mungkin 40 lebih lah usianya. Nah, di sana juga begitu, didoakan banyak itu. Ada yang Katolik, ada yang Kristen ya, keluarganya itu saling mendoakan begitu. Nah, waktu saya ke sana saya pegang juga dayanya. Ini ada jimat, saya bilang. Nah, saya kan keluar, saya panggil anaknya. Terus suaminya, papanya itu sudah meninggal juga, ini mamanya ini kan. Nah itu saya ngomong adanya. Ya ternyata betul, dia ada jimat. Jimat itu berupa emas-emasan, perhiasan. Tidak tahu itu mungkin beli atau gimana itu, sama katanya si paranormal mana gitu, terkenal kok. Saya tidak mau ngomong ya, terkenal sekali. Terkenal sekali, paranormal itu terkenal sekali. Ya paranormal ya terkenal sekali, kasih jimat itu. Nggak tahu tujuannya apa, tapi kenyataan sampai seperti itulah. Ini apa? Nah lalu anaknya itu menunjukkan dia bawa perhiasan itu. Nah ini gimana lah, saya patahkan jimatnya itu ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kamu jual lah. Nah kalau nanti tidak dipatahkan dulu langsung dijual biar untuk bayar, sebab katanya besok paginya itu mau dilepasin itu ventilator segala itu, kalau dilepasin secara medis katanya mesti meninggal kan gitu. Saya bilang jangan dulu, saya mau semua boleh, saya beri kelepasan. Dan pertama jimatnya dulu, setelah itu orangnya dari siapa apa Bang Koma. Dan tidak tahu itu sudah berapa lama itu desi itu, berapa itu. Waktu itu mungkin belum ada BPJS. Nah, saya lepaskan ya itu
Ya katanya besok mau diberi lepasin semua biar ya sudah game udah ya. Nah, ini enggak usah, enggak perlu saya bilang. Nah, saya baru keluar lah naik mobil, saya sudah ditelepon sama tadi itu yang kenal sama saya tadi, jemaat gereja ya. Nah, ini kan sudah meninggal. Nah, itu jemaat. Dan banyak lagi kan jemaat nih saya melayani. Ya, ada ini aja. Ada yang dulu ada datang orang tidak apa-apa, datang masih muda ke kantor saya bawa macam-macam itu jimatnya itu, ada muntu apa muntu tahu ya itu budak-budak. Nah itu aneh-aneh saudara, katanya itu dia kalau kalau main apa ya dadu atau apa itu yang tutup itu kan nanti dia nomor itu dia masuk ditutup itu saya lihat itu. Wah kayak raya, tapi dia udah enak rasanya, udah nyaman, gimana gitu. Ya saya lepas sudah. Banyak itu saya bacakan, saya bakar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya itu ada. Dan banyak macam. Ada yang tidur pakai apa ya, mori putih apa segala morinya malah di depan saya. Itu dia kalau suruh tidur itu wah macam-macam ya gitu ya. Terus itu mengenai jimat. Terus mengenai ilmu juga ada, diberi ilmu ya, ilmu saya pernah cerita kesaksian banyak itu ya, ya Tuhan yang jamah itu ilmu, yang ritualnya itu macam-macam gitu. Nah itu ada juga kan, ya banyak juga. Terus pahit saudara, roh pahit, hati-hati saudara. Ya lepaskanlah kepahitan. Saya ngomong boceh, nggak usah disimpan kepahitan itu. Ya, bahaya. Itu pernah terjadi juga. Hidup, mati hidup lagi, mati lagi. Ya, itu wah kalau diceritakan lama itu saudara. Ya kepahitan. Ya, saya ada melayani roh susuk, ada roh kepahitan, ada ilmu, ada jimat. Nah, mungkin yang lain, loh itu ada. Ya tadi itu katanya keturunan Abraham itu orang yang percaya kepada Yesus. Loh saya melayani, maaf ya, ada yang pendeta, gembala jemaat luar. Saya melayani, ada tokoh gereja. Saya melayani. Kadang-kadang nggak ngerti secara orang. Kalau itu belum dilepaskan, kan harus ada kelepasan. Itu namanya deliverance ministry. Ya seperti itu saudara-saudara. Saya cuma hati-hati ya kita, saya saudara. Ojo main-main, jangan main-main. Ya kalau yang sudah sadar nih, dengan anak-anaknya. Ya kalau dulu banyak yang nggak tahu itu, yang masih remaja-remaja itu kakek nenek moyangnya itu memberikan apa. Kalau mungkin yang ditanam susuk ini ya, tanam itu mungkin ya ingat, tapi kalau yang diminum jarang tahu. Nah itu banyak ya pelayan-pelayan Tuhan yang nggak tahu. Loh kok aneh ya, kadang-kala kan pertanyaan gitu loh. Hati-hati saudara, saya tidak nyambung lagi ini. Itulah deliverance ministry. Dan saya pakai otoritas Pentakosta. Maka itu saya ketika beri kelepasan, saya memakai firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 16. Penting ini saudara. Ya, penting. Kita butuh ini saudara. Matius pasal 16 ayat 19. Demikian. Ya. Demikian ya. Tuhan Yesus berfirman, kepadamu, waktu itu ya kepada Petrus pada saat itu ya. Ya mungkin dengan murid-muridnya yang lain di sana ada. Tapi ini kan judulnya pengakuan Petrus ini ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Ya, kunci ini alam untuk membuka, ya pintu ya. Tidak ada kuncinya, tidak bisa dibuka. Itu kan, tidak bisa ditutup, tidak bisa dibuka.
Ini lambang kekuasaan, kekuatannya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya memakai ini, saudara. Di dalam pelayanan kelepasan saya, melayani orang-orang yang terikat seperti itu, sudah saya menggunakan ini. Saya percaya, saudara. Dan itu sudah saya lakukan, ya ini, masuk ke 23 tahun. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, pencerahan kepada kita. Ya, di dalam kita mengiring, mengimani Tuhan Yesus, di mana Tuhan pada tahun 2026 sudah mengatakan berjaga-jagalah. Sudah saya sampaikan, dan ini saya beri tema pengajaran Roh Kudus supranatural. Ya, dan awali daripada tahun 2026. Ya kita harus hati-hati bersama Roh Kudus, saudara. Saya katakan bersama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus jangan harap melayani, apalagi semacam ini. Ya, di mimbar pun juga yang melayani secara rutinitas hari Minggu pun harus bersama Roh Kudus. Jangan menggunakan selalu pikirannya sendiri. Pakai yang namanya pengajaran Roh Kudus. Pengajarannya Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu ya apa saja. Yang mau khotbah, mau melayani pelepasan, mau apa. Ini ya Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, saya mau berdoa. Saya masih menggunakan pengurapan minyak. Kalau ada saudara pakai minyak, belum dikuduskan, saya mengkuduskan dari tempat ini minyak yang tanpa ada. Kalau saudara bawa pegangi, saya mau doakan ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan sekarang dari tempat ini, Tuhan, aku hembuskan kuasa Roh-Mu melawat penjamah minyak itu, dan minyak itu menjadi kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Haleluya, amin. Saudara urapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara butuh apa? Ya, saudara mungkin ada sesuatu yang pernah saudara lakukan untuk pelepasan yang saya sampaikan, entah itu mungkin saudara mengerti ada susuk, bisa saudara melakukan jadi bisa. Kenapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Bukan saudara, Roh Kudus. Nah, itu hanya diperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, saudara silakan aja. Mungkin ada susuk, mungkin saudara pernah ilmu, saudara punya jimat, atau ada sakit, ya, apa ada nama kepahitan dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan jeratan iblis itu, kuasa gelap. Ingat tadi, Bapak itu milik Kristus, keturunan Abraham, orang percaya kepada Yesus, keturunan Abraham. Janji Tuhan kok harus kita orang yang diberkati benar-benar, jiwa, roh, dan tubuh kita bukan terikat. Bahaya itu. Jadi jangan kita, saya ini wah sombong-sombongan, wah saya sudah tidak bisa, saudara. Karena ada yang bisa dari awal remaja. Ya, tadi itu saya sampaikan apa, terutama mengenai roh susuk dan yang cair, kasih minum. Ada mantranya semua. Ini ada mantranya semua. Ada mantranya itu kuasa gelap, roh lain itu sudah saya sampaikan kemarin ya, hari Rabu yang lalu itu. Nah ini saya mau sampaikan terus ya, mari hembusi Roh Kudus. Kuasa bekerja Tuhan, melawat menjamah rumah tangga keluarga. Tuhan yang kau buat mereka menjadi harmonis kembali. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Kalau ada ikatan roh lain di sana, Tuhan, Roh-Mu itu bekerja lewat minyak yang sudah dikuduskan itu, mereka mengurapi. Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dilepaskan dan mereka menjadi harmonis kembali, menjadi baik kembali, rukun kembali, keluarga, rumah tangga. Bahkan kalau ada sakit penyakit tadi pokok itu perlu dilepaskan dari jerat iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan segala jerat iblis itu pergi daripadanya dan penyakit itu sembuh. Mereka mengalami kelepasan. Haleluya, puji Tuhan. Dan semua banyak hal Tuhan tahu persis mereka ada di mana. Demikian juga mereka yang dalam pekerjaan mereka juga sudah ada gangguan, dijerat, diikat oleh iblis, dibuat tidak dapat berbuat berdaya apa-apa. Karena tahun 2026 berjaga-jagalah. Ya, pakai itu. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh yang berlimpah-limpah itu Tuhan, saya bawa itu semua
anak-anakmu Tuhan, yang sekarang di dalam pekerjaannya mengalami hambatan, kesulitan, ya, karena ada kuasa-kuasa gelap yang menghambat mereka. Dalam perintahan, keluar pergi mereka semua. Dan Tuhan, ketika kunci kerajaan itu Tuhan kau berikan kepadaku, aku buka pintunya. Kunci itu, pintu daripada berkat Tuhan mengalir kepada mereka. Hambusi Roh Kudus, dihambusi dan berkati mereka, pekerjaannya mereka, baik mereka bekerja sendiri, baik secara ekspor import, online onsite, atau mereka ikut orang, diberkati luar biasa, dan Tuhan cukupkan rezeki mereka. Terima kasih Bapak, Engkau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Alirkan kuasa-Mu dari tempat itu Tuhan. Engkau mengerti beban-beban yang ada dalam hidup mereka. Mereka ada beban-beban hidup apa saja yang mereka lakukan. Apalagi kalau ada jerat iblis, lepaskan mereka dari jerat iblis itu, sehingga mereka dilegakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja, berkaryalah Roh Kudus. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, karya-Mu luar biasa. Tuhan, pengajaran Roh Kudus supranatural, ada kuasanya bekerja. Fakta sekarang terjadi dalam HDM Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, soteria, haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali, saudara. Ada yang akan datang ya, amin.